Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Objek Program Studi Teknik Informatika. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai proyek 1, yaitu analisis kebutuhan sistem e-learning berbasis learning analytic adaptif pada SMK 1 Makassar. Perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dewi Andini dengan NIM 13020230176. Kemudian saya Aziza Mutia Salsabila dengan NIM 13020230186. Kemudian saya Salma Azhara Haji Abdul Hadi dengan NIM 13020230189. Kemudian saya Octavia Ramadhani dengan NIM 13020230194. Saya Alia Fitra dengan NIM 13020230204. Saya Nara Siva dengan NIM 13020230220. Saya Mudra Sandanti dengan NIM 1302023. Saya Hikmalia dengan NIM 13020230233. Lanjut, kita masuk pada pembahasan proyek 1. Kita masuk kepada pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, di era digital, e-learning menjadi solusi penting untuk mempermudah akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, banyak sekolah yang menghadapi kendala seperti internet yang tidak stabil, perangkat yang kurang kompatibel, kemudian ada overload sistem saat ujian, serta kurangnya motivasi dan interaksi pengguna. Selain itu, konten pembelajaran sering kurang interaktif. Kemudian proses updating materi tidak terkelola dengan baik dan sistem belum memiliki fitur analisis belajar maupun keamanan data yang memadai. Karena itu, diperlukan sebuah sistem e-learning yang lebih cerdas, adaptif, aman, serta mampu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Kita masuk pada kondisi mitra, yakni sistem yang ada di SMK Negeri 1 Makassar. Sistem yang ada di SMK Negeri 1 Makassar, seperti yang kita ketahui, profil mitra yang pertama yaitu SMK Negeri 1 Makassar memiliki lebih dari 1.400 siswa serta menjalankan pembelajaran secara daring dikarenakan gedung sekolah sedang direnovasi. Saat ini, guru menggunakan Google Classroom, Google Meet, dan WhatsApp untuk pembelajaran. Pengumpulan tugas masih manual, kemudian penilaian dilakukan lewat Excel, serta laporan nilai baru tersedia di akhir semester. Nah, dengan tidak adanya fitur yang mencatat aktivitas belajar siswa, guru sulit memantau perkembangan siswanya secara real time. Kemudian materi yang diberikan secara seragam kepada semua siswa tanpa menyesuaikan kemampuan serta kebutuhan individual dari siswa tersebut. Nah, kelompok kami yakni kelompok 4 akan memberikan sistem usulan kepada mitra kami yaitu SMK Negeri 1 Makassar berupa sistem smart e-learning berbasis learning analitik adaptif yang diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi semua keterbatasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, sistem ini menyediakan platform terpadu bagi admin, guru, dan siswa. Nah, bagi guru dapat mengunggah materi, membuat kuis, dan melihat perkembangan belajar siswa melalui dashboard analitik. Kemudian, setiap aktivitas siswa seperti durasi belajar dan hasil kuis akan diproses secara otomatis untuk memberikan rekomendasi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Nah, fitur yang dihadirkan meliputi manajemen pengguna, pengelolaan materi, kemudian penilaian otomatis, learning analitik, dan rekomendasi adaptif. Nah, dengan adanya sistem ini, guru dapat memantau siswa secara efektif, sehingga siswa dapat pengalaman belajar yang lebih personal dan seluruh proses pembelajaran, mulai dari materi, tugas, hingga laporan nilai, berlangsung lebih cepat serta akurat dan terintegrasi. Nah, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di SMK Negeri 1 Makassar. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas sistem smart e-learning berbasis learning analytic adaptif yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan pembelajaran daring di SMK Negeri 1 Makassar. Kemudian sistem ini menyediakan platform terintegrasi untuk mengelola materi, tugas, penilaian, serta menganalisis data belajar secara otomatis. Kemudian
Sistem ini menyediakan platform terintegrasi untuk mengelola materi, tugas, penilaian, serta menganalisis data belajar siswa secara otomatis. Kemudian dengan Learning Analytics, sistem dapat memberikan rekomendasi belajar yang sesuai kemampuan tiap siswa. Adapun aplikasi dikembangkan berbasis web responsif dengan 3 pengguna utama, yaitu admin, guru, kemudian siswa. Adapun tujuan utama sistem ini adalah menciptakan pembelajaran yang lebih efisien, terstruktur, dan personal bagi seluruh warga sekolah. Adapun kebutuhan fungsionalnya yaitu yang pertama manajemen pengguna, ada 3 poin yaitu registrasi, admin kelola akun dan mencatat log aktivitas. Kemudian poin yang kedua yaitu manajemen materi. Yang pertama, guru mengunggah atau mengedit materi, kemudian materi dikelompokkan per mata kuliah, per mata kelas. Kemudian yang terakhir itu sistem akses dan unduh materi. Adapun poin yang ketiga, tugas dan penilaian. Yang pertama, guru membuat tugas atau kuis, kemudian siswa mengunggah jawaban, dan poin yang selanjutnya penilaian otomatis untuk kuis objektif, dan yang terakhir nilai tersimpan dan dapat diekspor. Kemudian poin yang keempat, learning analytic. Yang pertama, sistem catat aktivitas belajar siswa, kemudian menampilkan grafik performa, dan yang terakhir guru dan admin dapat melihat analitik kelas dan sistem. Kemudian poin yang kelima itu rekomendasi adaptif. Yang pertama, sistem identifikasi kelemahan siswa, kemudian beri rekomendasi materi atau latihan tambahan, dan guru dapat meninjau rekomendasi. Poin yang keenam, pengumuman dan komunikasi. Yang pertama, admin atau guru membuat pengumuman dan notifikasi tersebut otomatis terkirim ke siswa. Kemudian yang ketujuh itu pelaporan. Guru dan admin dapat mengunduh laporan nilai aktivitas dan pengguna. Yang kedelapan, keamanan dan backup. Yang pertama, enkripsi data dan autentifikasi 2 langkah untuk admin. Kemudian backup otomatis. Poin yang terakhir itu bantuan, ada help center dan pelaporan bug. Adapun kebutuhan non fungsionalnya, yang pertama, poin yang pertama itu kinerja, mendukung kurang lebih 1.500 pengguna adaptif. Yang kedua, respons kurang lebih 3 detik, dan poin yang ketiga itu upload download cepat dan database dioptimalkan. Kemudian yang kedua, keamanan, password terinskripsi dan auto logout dan audit log lengkap. Kemudian yang ketiga itu ketersediaan. Yang pertama, uptime kurang lebih 99%. Kemudian failover otomatis dan backup harian. Keempat, usability-nya, user interface mudah digunakan, responsif, dan full bahasa Indonesia. Kemudian panduan dan pesan error yang jelas. Kemudian poin yang kelima itu kompatibilitasnya. Yang pertama, akses via komputer atau HP tanpa instalasi. Kemudian dukungan browser modern dan terintegrasi cloud. Poin yang keenam, portabilitas. Yang pertama, berjalan di banyak OS dan mudah dipindah ke cloud. Kemudian yang ketujuh itu skalabilitas, sistem penambahan pengguna atau data dan arsitektur modular. Poin yang ke-8, pemeliharaan. Yang pertama, mudah diperbaharui tanpa downtime yang panjang. Kemudian kode terdokumentasi. Poin yang ke-9, privacy data, yaitu data siswa terlindungi dan tidak dibagikan ke pihak ketiga. Adapun poin yang terakhirnya itu dokumentasi dan dukungan, yaitu tersedia user manual dan bantuan teknis dalam 2x24 jam. Baik, hasil studi lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran daring di SMK 1 Makassar belum terintegrasi karena masih menggunakan banyak platform terpisah seperti Google Classroom, Google Meet, dan WhatsApp. Akibatnya, guru kesulitan mengelola materi, memantau aktivitas siswa, serta melakukan penilaian karena semuanya masih dilakukan secara manual. Tidak adanya pencatatan aktivitas belajar serta fitur analitik membuat guru tidak dapat mengetahui perkembangan siswa secara objektif. Selain itu, materi dan tugas yang tidak terpusat juga menyebabkan data mudah hilang. Sementara ketiadaan pembelajaran adaptif membuat siswa tidak mendapatkan arahan belajar sesuai kemampuan mereka. Adapun permasalahan yang ditemukan yaitu sistem pembelajaran yang tersebar, tidak adanya learning analitik, tidak tersedia pembelajaran adaptif, penilaian manual yang memakan waktu, tidak adanya pencatatan aktivitas belajar, materi dan tugas tidak terpusat, tidak adanya dashboard laporan belajar dan notifikasi yang tidak terintegrasi. Sebagian besar permasalahan ini memiliki prioritas tinggi karena sangat memengaruhi aktivitas pembelajaran daring dan menyebabkan beban kerja guru meningkat. Saya akan menjelaskan tentang sistem model. Sistem model dalam analisis kebutuhan berfungsi untuk menjelaskan bagaimana sistem bekerja.
Skenario pada sistem models. Yang pertama, skenario login dan akses dashboard. Menjelaskan bagaimana penggunaan siswa, guru, dan admin masuk ke sistem menggunakan akun masing-masing dan melihat dashboard sesuai perannya seperti jadwal dan progres belajar, yaitu siswa, kelas dan aktivitas siswa, yaitu guru, serta statistik sistem, yaitu admin. Yang kedua, skenario proses pembelajaran dan pengumpulan tugas. Menggambarkan alur pembelajaran daring. Guru membuat materi atau tugas, siswa mempelajari materi dan mengunggah tugas, lalu sistem mencatat aktivitas dan guru dapat menilai tugas mahasiswa. Yang ketiga, skenario analisis aktivitas belajar atau learning analytics. Sistem otomatis mengumpulkan data aktivitas siswa atau durasi belajar, skor, dan keaktifan, lalu menganalisasinya untuk menampilkan pola belajar dalam bentuk grafik dan indikator warna agar guru dapat memahami perkembangan siswa. Yang keempat, skenario rekomendasi adaptif, yang dimana berdasarkan analisis sebelumnya, sistem memberikan rekomendasi belajar yang personalisasi atau materi yang perlu diulang atau latihan tambahan, kemudian memantau tindak lanjut siswa. Yang kelima, skenario evaluasi dan pelaporan, menjelaskan bagaimana sistem menyajikan laporan perkembangan belajar siswa, grafik nilai, keaktifan, dan pemahaman. Guru dan siswa dapat melihat laporan dan admin dapat mengekspornya untuk kebutuhan sekolah. Yang keenam, skenario pengelolaan data pengguna dan kelas. Fokus pada aktivitas admin dalam mengelola data pengguna, kelas, dan jadwal, termasuk menambah atau memperbarui akun, menghubungkan siswa atau guru ke kelas, serta pencatatan login untuk keamanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan use case diagram dari sistem e-learning yang kami buat. Pertama-tama kita punya 3 aktor utama, yaitu admin, guru, dan siswa. Masing-masing punya tugas dan akses yang berbeda. Yang pertama ada admin. Admin ini bisa dibilang orang yang paling punya kendali di sistem. Jadi tugas-tugasnya itu lebih ke mengatur dan nge-maintenance sistemnya. Ada beberapa hal yang bisa admin lakukan, itu seperti backup atau restore, buat menyimpan cadangan data kalau sewaktu-waktu ada masalah. Yang kedua, manajemen pengguna. Admin itu bisa menambah, menghapus, atau mengedit akun guru dan siswanya. Yang ketiga, laporan dan monitoring. Admin bisa lihat aktivitas di sistem, misalnya siapa saja yang aktif atau tidak, atau ada error. Yang keempat, unggah atau edit materi. Kadang admin bantu mengurus materi juga. Yang kelima ada helpdesk atau laporan bug. Kalau ada keluhan dari pengguna, admin yang tangani. Yang terakhir, pengelompokan materi, buat materi lebih rapi sesuai kategori. Jadi intinya admin itu yang memastikan sistemnya berjalan dengan lancar. Yang kedua ada guru. Guru itu fokusnya ke kegiatan pembelajaran. Ada pun beberapa hal yang bisa guru lakukan, misalnya buat dan publikasi tugas atau kuis, yang dimana guru bikin tugas dan kuis lalu dipublis biar siswa bisa mengerjakan. Yang kedua, penilaian manual atau feedback. Guru mengoreksi tugas dan dikasih komentar atau masukkan ke siswa. Yang ketiga ada simpan dan ekspor nilai. Jadi nilai bisa disimpan di sistem atau di-download. Yang keempat, registrasi dan login. Guru juga bisa daftar akun sendiri dan login. Dan yang terakhir, pengumuman dan notifikasi. Jadi guru bisa kasih info penting, misalnya deadline tugas. Jadi guru ini yang mengurus semua aktivitas belajar dan mengajar. Yang ketiga ada siswa. Jadi siswa itu sebagai pengguna yang paling banyak memanfaatkan sistem. Adapun fitur-fitur yang biasa diakses siswa, yang pertama ada registrasi dan login. Jadi siswa ini membuat akun terlebih dahulu dan masuk ke sistem. Yang kedua ada pengumuman dan notifikasi. Jadi siswa dapat pemberitahuan dari guru, misalnya ada tugas baru atau pengumuman deadline. Yang ketiga, kerjakan tugas dan kuis. Ini fitur utama buat siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Yang keempat ada analisis performa dan visualisasi. Jadi siswa bisa lihat perkembangan belajarnya lewat grafik atau laporan. Dan yang terakhir, rekomendasi materi adaptif. Sistem memberikan materi tambahan atau saran belajar sesuai kemampuan siswa.
Jadi siswa fokusnya belajar dan mengikuti kegiatan yang ada di sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan objek model, yang dimana objek model ini menggambarkan struktur dan hubungan antar objek utama dalam sistem e-learning, di mana user berperan sebagai pusat interaksi yang terhubung dengan kelas, tempat pengguna terhubung, serta aktivitas yang mencatat setiap tindakan pengguna dalam sistem. Setiap kelas memiliki jumlah mata pelajaran dan masing-masing mata pelajaran dapat memiliki materi dan tugas. Materi dibuat oleh user tertentu atau guru dan digunakan sebagai bahan pembelajaran dan dalam mata pelajaran tersebut. Tugas sendiri dapat berisi satu atau lebih soal yang harus dijawab oleh siswa. Ketika siswa mengerjakan tugas, hasilnya akan tersimpan dalam objek submission yang mencatat jawaban, nilai, serta feedback dari guru. Secara keseluruhan, objek model ini menunjukkan alur hubungan yang terorganisir mulai dari pengguna, kelas, mata pelajaran, materi, tugas, hingga hasil pengerjaan tugas siswa, sehingga membentuk sistem e-learning yang saling terintegrasi. Baik, saya Nora Sipa akan menjelaskan data direktori ARD sistem pembelajaran digital. Diagram tersebut menggambarkan struktur basis data dari sistem e-learning yang mendukung fitur materi digital, tugas, penilaian aktivitas siswa, hingga rekomendasi belajar. Setiap tabel saling terhubung untuk memastikan alur data berjalan konsisten dari sisi siswa, guru, maupun admin. Yang pertama yaitu tabel user, yaitu inti sistemnya. Tabel user adalah pusat dari seluruh data. Di dalamnya tersimpan informasi pengguna seperti siswa, guru, dan admin. User akan terhubung ke banyak fitur sistem seperti aktivitas, rekomendasi, kelas, log sistem, pengiriman tugas, hingga materi yang diunggah oleh guru. Dengan demikian, tabel ini menjadi master tabel yang menghubungkan seluruh proses pembelajaran. Yang kedua yaitu tabel kelas. Tabel kelas berfungsi menyimpan data setiap kelas yang ada dalam sistem. User dapat menempati banyak kelas, terutama untuk siswa, sedangkan guru dapat mengajar lebih dari satu kelas. Yang ketiga yaitu tabel mata pelajaran. Pada tabel mata pelajaran, setiap kelas memiliki beberapa mata pelajaran. Tabel mata pelajaran menyimpan daftar mapel, misalnya matematika atau bahasa Indonesia. Mapel juga menjadi penghubung antar materi, tugas, dan rekomendasi pembelajaran. Yang keempat yaitu tabel materi. Guru dapat mengunggah materi dalam bentuk PDF maupun PPT. Semua materi ini disimpan dalam tabel lengkap dengan tipe file timestamp upload. Yang kelima yaitu tabel tugas. Setiap materi dapat memiliki tugas terkait. Pada tabel tugas, guru menetapkan deskripsi deadline seperti jenis tugas, apakah berupa file atau jawaban langsung. Tabel ini membantu sistem menampilkan tugas berdasarkan kelas dan pelajaran. Tabel soal itu untuk penilaian, untuk tugas pilihan ganda atau soal objektif. Sistem menyimpan daftar soal pada tabel soal. Soal dikaitkan dengan tugas tertentu dan memiliki kunci jawaban yang akan digunakan untuk penilaian otomatis. Yang ketujuh yaitu tabel submission, pengumpulan tugas. Tabel pengumpulan tugas mencatat setiap pengumpulan tugas oleh siswa, berisi file jawaban, waktu pengumpulan, nilai otomatis, serta status pengumpulan. Yang kedelapan yaitu tabel aktivitas, yaitu learning analytic. Untuk mendukung fitur analitik, tabel aktivitas mencatat semua aktivitas siswa seperti membuka materi, melihat tugas, atau membaca pengumuman. Yang kesembilan itu tabel rekomendasi berdasarkan nilai dan aktivitas siswa. Sistem memberikan rekomendasi materi tambahan. Rekomendasi tersebut dicatat dalam tabel rekomendasi, lengkap dengan skor, prioritas, dan topik yang disarankan. Yang terakhir yaitu tabel log system. Untuk keperluan audit atau keamanan, setiap tindakan penting pengguna disimpan dalam tabel log system. Ini mencakup login, update data, maupun aktivitas administrasi. Alurnya yaitu sistem bergabung ke kelas dan mengakses mata pelajaran. Yang kedua yaitu guru mengunggah materi dan membuat tugas serta soal. Siswa mengumpulkan tugas melalui submission. Sistem mencatat semua integrasi dalam aktivitas. Berdasarkan aktivitas dan nilai, sistem memberikan rekomendasi. Dan yang terakhir yaitu semua event direkam oleh log system untuk keamanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas diagram sistem e-learning. Kelas diagram ini menggambarkan struktur objek sistem, hubungan antar komponen dalam sistem e-learning mulai dari pengguna, materi dan tugas, kegiatan belajar hingga proses rekomendasi otomatis.
User, kelas user mempresentasikan seluruh pengguna, siswa, guru, admin. Atribut pentingnya meliputi username, password khas, email, role, serta kelas tempat siswa berada. Kelas ini memiliki operasi seperti login, logout, dan update profile. User terhubung dengan kelas karena setiap siswa berada pada satu kelas tertentu. Yang kedua yaitu kelas. Kelas menyimpan informasi mengenai nama kelas dan wali kelas. Satu kelas dapat memiliki banyak siswa, get siswa, dan menjadi penghubung antar user dengan mata pelajaran. Mata pelajaran yaitu kelas ini menyimpan daftar mata pelajaran lengkap dengan nama dan deskripsinya. Setiap mata pelajaran berisi materi dan tugas yang terkait. Dan yang keempat yaitu materi. Kelas materi berisi informasi materi pembelajaran seperti judul, deskripsi, tipe file, dan penulisnya. Materi berada di bawah satu mata pelajaran dan dapat mengunduh lewat fungsi atau download. Di kelas tugas menyimpan detail tugas seperti judul, deskripsi, tipe tugas, dan tanggal mulai dan selesai. Guru dapat mempublikasikan tugas melalui metode yaitu publish. Setiap tugas dapat memiliki banyak soal dan banyak submission. Kelas soal berisi detail pertanyaan untuk tugas objektif. Atribut seperti tipe soal, pilihan jawaban, serta jawaban benar digunakan untuk penilaian otomatis. Kelas submission menangani proses pengumpulan tugas siswa, berisi jawaban siswa, nilai, feedback, serta waktu pengumpulan. Submission juga memiliki fungsi grade auto untuk penilaian otomatis berdasarkan soal yang tersedia. Kelas aktivitas mencatat seluruh aktivitas seperti membuka materi atau mengerjakan tugas. Data ini berupa jenis aktivitas, durasi, metadata, dan time step. Informasi ini dibaca oleh modul analitik untuk menganalisiskan rekomendasi belajar. Kelas rekomendasi menyimpan hasil rekomendasi otomatis untuk siswa tertentu. Learning Analytic Engine. Ini adalah otak sistem yang memproses aktivitas dan submission siswa. Metode proses menerima daftar aktivitas dan submission, kemudian menghasilkan daftar rekomendasi yang disesuaikan dengan performa siswa. Alurnya yaitu user mengakses materi, tugas, atau mengerjakan soal. Setiap interaksi dicatat di aktivitas submission. Learning Analytic Engine membaca semua data tersebut. Sistem menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas tentang dynamic models. Yang pertama itu ada sequence diagram. Sequence diagram ini mencakup interaksi pengguna dengan sistem. Alurnya itu pertama pengguna mengirim pesan, kemudian sistem memproses, lalu sistem memberi respon, dan kemudian proses selesai. Selanjutnya yaitu activity diagram, di mana alur langkah kerja sistem ini memulai, kemudian aktivitas dijalankan, lalu keputusan atau percabangan, kemudian dilanjut ke aktivitas berikutnya, kemudian selesai. Selanjutnya yaitu adalah ketiga state machine diagram, di mana perubahan status objek. Alurnya itu menerima status awal, kemudian menerima aksi, lalu berubah status, lanjut ke status baru, kemudian berlanjut sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Salianti. Kali ini saya akan memaparkan fitur-fitur baru utama yang diberikan oleh sistem usulan. Yang pertama yaitu analisis data pembelajaran atau learning analytic otomatis. Ini adalah fitur inti yang membedakan sistem usulan dari Google Classroom. Adapun yang terdapat di dalamnya yaitu yang pertama pemantauan perilaku. Sistem mampu menganalisis perilaku belajar siswa secara otomatis. Kedua, perekaman data detail. Sistem secara otomatis mencatat setiap aktivitas siswa, seperti waktu akses, durasi belajar, dan hasil kuis. Yang ketiga, visualisasi performa. Data ini diolah untuk menghasilkan laporan visual, grafik performa, dan insight yang berguna bagi guru. Yang keempat yaitu pembedaan dengan Google Classroom. Saat ini, sistem yang digunakan belum memiliki kemampuan untuk menganalisis aktivitas belajar siswa seperti durasi belajar, pola kesulitan individu, atau waktu akses. Sistem yang kedua yaitu rekomendasi pembelajaran adaptif. Sistem ini dirancang untuk mengatasi masalah proses pembelajaran yang cenderung seragam saat ini. Adapun yang di dalamnya yaitu yang pertama penyesuaian konten. Sistem dapat menyesuaikan materi dan rekomendasi pembelajaran sesuai kemampuan.
tingkat pemahaman dan progres masing-masing siswa. Yang kedua yaitu rekomendasi spesifik. Berdasarkan analisis, sistem dapat mengidentifikasi kelemahan siswa dan memberikan rekomendasi materi tambahan atau latihan lanjutan. Adapun sistem yang ketiga yaitu pengelolaan dan pelaporan terintegrasi otomatis. Sistem usulan ini membuat proses administrasi guru menjadi lebih efisien dan terintegrasi dalam satu platform. Adapun di dalamnya yaitu penilaian kuis otomatis. Sistem dapat melakukan penilaian otomatis untuk kuis berbasis objektif, misalnya pilihan ganda. Kedua yaitu pelaporan real time. Nilai disimpan dan dilaporkan secara otomatis dan real time, mengatasi masalah keterlambatan laporan hasil belajar yang terjadi pada sistem saat ini. Mungkin itu saja, terima kasih. Pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.